Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Anissa Relis, nomor BP 1910443013, akan mempresentasikan tugas presentasi 2 radiobiologi dengan judul Efek Radiasi Terhadap Mata. Pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Riko Adrial, MSI. Sebelum kita masuk ke efek radiasi terhadap mata, kita masuk terlebih dahulu ke radiasi. Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion atau ionisasi. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi tersebut. Sumber radiasi di lingkungan secara alami dapat berasal dari sinar kosmik atau luar angkasa dan peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Atmosfer bumi dapat mengurangi radiasi kosmik yang diterima oleh manusia. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisinya semakin tinggi. Radiasi di permukaan bumi berasal dari zat radioaktif yang sudah ada sejak awal terbentuknya bumi dan tersimpan di lapisan kerak bumi. Pada saat meluruh, zat radioaktif tersebut menghasilkan energi atau radiasi berupa partikel alfa dan beta, serta sinar atau gelombang gamma. Gas radon merupakan sumber radiasi alfa yang banyak di alam, yang terbesar yang diterima oleh manusia. Radon merupakan gas radioaktif yang muncul dari bebatuan dan tanah, serta menyebar ke udara dalam rumah maupun tempat pertambangan bawah tanah. Sumber paparan radon dalam rumah berasal dari infiltrasi tanah, air tanah, serta material bangunan dengan radioaktif yang tinggi. Radiasi radon dalam bentuk partikel dapat masuk ke dalam media udara atau menempel di dalam debu sehingga dapat terhirup oleh manusia. Juga dapat masuk ke dalam air tanah dan tanaman pangan sehingga dapat tertelan oleh manusia. Gas radon apabila terhirup oleh manusia akan mengalami proses ionisasi dalam tubuh, khususnya di sel epitel paru. Kebiasaan merokok meningkatkan potensi gas radon yang mengakibatkan kanker pada sistem pernafasan. Pengertian selanjutnya adalah mata. Mata merupakan sebuah organ refraksi yang berfungsi untuk membiaskan cahaya masuk ke retina agar dapat diproses oleh otak untuk membentuk sebuah gambar. Untuk sampai ke otak, cahaya melewati beberapa bagian mata, yaitu melalui kornea, aqueous humor, iris, pupil, lensa, vitreous, humor, dan retina. Selanjutnya kita masuk ke radiasi terhadap mata. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik. Radiasi optik merupakan spektrum elektromagnetik yang berinteraksi dengan mata, yaitu ultraviolet dengan panjang gelombang 100-400 nanometer dan cahaya tampak dari 400-760 nanometer dan inframerah di atas 760 nanometer. Pada subkelompok inframerah terbagi atas 3, yaitu IRA dengan panjang gelombang 700-1400 nanometer, IRB dari 1400 sampai 3000 nanometer, dan IRC memiliki panjang gelombang dari 3000 sampai 10000 nanometer. Dan selanjutnya untuk subkelompok ultraviolet itu dibagi juga atas 3, UVA dengan panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer, UVB dari 280 sampai 315 nanometer, dan UVC memiliki panjang gelombang 100 sampai 280 nanometer. Dan cahaya tampak dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada pendek dengan panjang gelombang 420 nanometer, sedang panjang gelombang dengan 530 nanometer, dan panjang 560 nanometer. Pada jurnal pertama dengan judul Pengaruh Kebiasaan Paparan Radiasi Blue Light terhadap kelainan
refraksi mata pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2018. Pada zaman modern ini, penggunaan gawai atau gadget sudah merupakan hal yang umum di semua lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil sampai dengan sudah berusia lanjut. Berbagai jenis gawai yang sering digunakan yaitu smartphone, laptop, tablet. Umumnya, gawai dilengkapi dengan layar yang menghasilkan sebuah cahaya radiasi yang disebut dengan blue light. Paparan radiasi blue light yang terus-menerus dapat membawa dampak yang tidak baik bagi penglihatan kita, terutama pada kelainan refraksi mata. Salah satu gangguan pada mata yang dikarenakan cahaya biru atau blue light adalah sinar tampak dengan panjang gelombang pendek sekitar 415 sampai 455 nanometer dan tingkat energi yang tinggi dan dapat berasal dari beragam alat elektronik. Blue light dipancarkan oleh perangkat elektronik yang bisa menembus lebih dalam ke lapisan kulit dibandingkan sinar UV matahari. Kenapa sinar biru itu berbahaya? Sinar biru berbahaya karena sinar biru memiliki gelombang yang lebih pendek. Gelombang tersebut lebih mudah menyebar dan memiliki kontras yang rendah. Hal ini akan menyebabkan otot mata akan bekerja lebih keras untuk memproses gambar. Kelainan yang dapat terjadi pada kalangan mahasiswa karena memakai gadget kebanyakan yaitu miopi dan astigmatisme. Rabun jauh atau miopi adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Kondisi ini disebut juga dengan istilah miopia. Sedangkan astigmatisme disebut oleh lensa atau kornea yang tidak mulus, sehingga mengakibatkan cahaya masuk ke mata jadi tidak fokus saat diteruskan ke retina. Selanjutnya ada bahaya sinar radiasi bagi kesehatan mata. Gadget merupakan alat yang mempermudah komunikasi jarak jauh tanpa harus bertatap muka, apalagi di masa pandemi yang mengharuskan pembatasan sosial. Penggunaan gadget semakin meningkat pada masa pandemi, terutama sebagai media pembelajaran secara daring. Telepon seluler termasuk dalam alat elektronik yang menghasilkan radiasi dengan ukuran kecil. Namun, bila pemakaian dalam jangka panjang dapat menyebabkan dampak yang berbahaya bagi tubuh. Para ahli membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan telepon seluler dapat berdampak pada berbagai sistem tubuh, seperti sistem darah, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem endokrin, psikologis, dan hipersensitivitas. Pada survei yang dilakukan pada penelitian ini, terdapat 100% mahasiswa memiliki telepon genggam pribadi. Bisa dilihat pada slide. Dan ini menunjukkan bahwa sinar radiasi sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata bagi mahasiswa sekarang. Selanjutnya, analisa kelelahan mata disebabkan radiasi sinar ultraviolet B atau UVB pada pekerja las di PT Trikarya Alam Batam. Banyak karyawan yang mengeluhkan kelelahan mata. Kelelahan mata adalah ketegangan pada mata yang disebabkan oleh penggunaan indera penglihatan dalam bekerja yang memerlukan kemampuan untuk melihat dalam jangka waktu yang lama dan biasanya disertai dengan kondisi pandangan yang tidak nyaman. Dan selanjutnya, ada radiasi. Busur pengelasan menghasilkan radiasi pada rentak panjang gelombang yang luas dari 200 nanometer hingga 1400 nanometer. Karena pengelasan menghasilkan radiasi yang termasuk radiasi ultraviolet, maka efek dari radiasi sinar ultraviolet pada mata yaitu pancaran sinar radiasi ultraviolet akan memberikan efek pada mata dan kulit pekerja las. Efek pancaran radiasi pada mata dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada efek akut pada mata. Efek akut pada mata adalah pajanan radiasi ultraviolet akan memberikan efek kelelahan mata yang sering disebut dengan astenopia. Efek ini tidak menyenangkan, tetapi hanya sementara. Gejala dari kelelahan mata ini antara lain penglihatan kabur, mata memerah, fotofobia, dan kelopak mata berkebut. Kondisi ini akan terasa beberapa jam setelah terpajan dan akan terus
sampai dengan 24 jam. Yang kedua, ada efek kronis pada mata. Efek kronis pada mata adalah terjadinya kelainan mata berupa pterygium, karsinoma, dan sel squamosa, dan katarak. Selanjutnya ada nilai batas penerapan sinar ultraviolet. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia telah membatasi batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Nilai ambang batas NAB untuk radiasi sinar ultraviolet ditetapkan sebesar 0,001 mW per cm persegi. Tidak hanya paparan radiasi dari sinar ultraviolet yang didapat oleh pekerja las, debu beracun dan gas juga didapatkan oleh pekerja las tersebut. Proses pengelasan menghasilkan partikel dalam distribusi ukuran yang berbeda. Pengelasan ini menghasilkan partikel yang lebih kecil dari 100 nanometer, di mana setidaknya 90% lebih kecil dari 50 nanometer. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat radiasi minimum adalah 3,6 mikrowatt per cm kuadrat dan tingkat radiasi maksimum adalah 17,6 mikrowatt per cm kuadrat dan 90% pekerja las mengalami gangguan kelelahan mata dan akan sangat berbahaya jika terkena dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada bahaya radiasi terhadap mata. Yang pertama ada glaukoma. Glaukoma adalah penyebab kebutaan kedua yang paling relevan di seluruh dunia. Penyakit ini adalah neuropathioptik progresif. Sering disebabkan oleh meningkatnya tekanan intraokular atau IOP akibat resistensi tinggi dan abnormal. Pada slide terdapat perbedaan mata normal dengan mata yang berpenyakit glaukoma. Pada glaukoma, saluran drainase tersumbat, terlalu banyak cairan di dalam mata, ini meningkatkan tekanan. Tekanan tinggi merusak saraf optik. Penyakit selanjutnya ada katarak. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Ditandai dengan kerusakan protein kristal, asam nukleat, lipid, polisakarida, tanda dan gejala dari katarak. Yang pertama ada penglihatan atau pandangan kabur dan suram. Yang kedua, mata sangat sensitif terhadap cahaya dan sulit melihat pada malam hari. Yang ketiga, ada lingkaran putih saat memandang sinar. Yang keempat, penglihatan ganda. Jenis-jenis katarak berdasarkan patogenesis atau etiologi. Yang pertama ada katarak kongenita, adalah katarak yang diderita sejak lahir. Yang kedua ada katarak senilis, katarak yang diakibatkan dari proses degenerasi penuaan. Yang ketiga katarak komplikasi, katarak akibat penyakit mata dan penyakit sistemik seperti diabetes dan penggunaan tetes mata mengandung steroid. Yang keempat ada katarak traumatik, katarak akibat ruda paksa pada lensa. Selanjutnya ada sindrom mata kering. Mata kering atau dry eye syndrome adalah kondisi di mana film tidak stabil dari segi jumlah dan kualitas sehingga kehilangan kemampuan untuk melindungi permukaan mata. Produksi air mata yang menurun atau air yang mudah menguap dapat menyebabkan kurangnya jumlah air mata dan ketidakstabilan. Konsekuensi dari dry eye syndrome mulai dari iritasi mata ringan sampai dengan peradangan hebat. Gejala sindrom mata kering yaitu penglihatan kabur atau objek tanpa tidak fokus, mata memerah dan meradang atau membengkak, mata berair, pembuluh dapat memproduksi air berlebihan tetapi tidak lama. Fotofobia, sensitivitas terhadap cahaya yang terang. Selanjutnya ada pterygium. Pterygium disebut dengan Silver's Eye, sering ditemukan pada orang yang beraktivitas di luar, ditandai dengan mengeruhnya selaput pada permukaan bola mata. Selanjutnya ada keratokonus atau KNC, adalah penyakit kornea progresif, ditandai dengan penonjolan dan penipisan kornea yang mengakibatkan
astigmatisme, tidak teratur, dan dapat menyebabkan penurunan penglihatan. Itulah beberapa bahaya dari radiasi terhadap mata. Untuk perlindungan dari radiasi tersebut, kita dapat menggunakan kacamata hitam, bening, lensa kontak, topi tepi lebar, film penyerap untuk jendela samping mobil, menerapkan standar sunglass di mana cahaya di bawah 400 nanometer didefinisikan sebagai berbahaya dan diblokir oleh lensa. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.